Mas, di mana produk yang sudah disebutkan tadi, kami produk ini adalah turun-temurun dari 2 generasi. Produknya sebelum kita masuk ke ekspor, kita masuk ke dulu. Kira-kira target pasarnya siapa aja nih? Memberikan kita kesempatan untuk ikut dalam event-event atau bazar-bazar yang diselenggarakan. Dan di sini, di samping saya sudah bersama salah satu tim ya dari Pelita Lumpang Mas, yaitu Mbak Vita Sumpani. Nama saya Vita, saya perwakilan dari PT Pelita Lumpang Mas, di mana produk yang sudah disebutkan tadi, kami produknya adalah sambal khas Madiun, sambal pecel khas Madiun, sambal pecel khas Madiun, di mana untuk sambal itu kita ada 3 varian rasa. 3 varian rasanya ada yang original, kemudian juga ada yang pedasnya sedang, kemudian juga ada pedas. Dan untuk proses pengolahannya itu adalah menggunakan oven ya, dimasaknya menggunakan oven, jadi tidak menggunakan minyak goreng, tidak digoreng, sehingga untuk yang namanya kita makan itu tidak yang namanya membuat batuk, jadi langsung nyes ke tenggorokan. Dan juga ada yang namanya perbedaannya dengan gado-gado. Kebanyakan kan orang pecel tuh kayak gado-gado ya, iya kan? Kayak pecel itu hampir mirip dengan gado-gado, namun bedanya untuk pecel itu kebanyakan ada yang menggunakan kencur, ada yang menggunakan daun jeruk. Nah, kita menggunakan daun jeruk dan tidak menggunakan kencur. Nah, untuk sensasinya di pecel ini adalah seger dari rasa daun jeruknya itu. Nah, itu perbedaannya antara gado-gado dengan pecel. Jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran dengan produknya itu kurang lebih seperti ini nih. Nih ya. Boleh. Kita bisa lihat dulu nih produk-produk yang dikeluarkan oleh Pelita Lumpang Mas. Ini kira-kira produknya sambal atau ada lagi yang lain sih? Untuk sementara kita lagi fokusnya di produk sambal, dan kita juga join ke beberapa UMKM untuk snack-snacknya, tapi kita fokusnya utamanya di sambal pecelnya. Oke, jadi kurang lebih ini apakah untuk varian nyebutnya varian atau apa varian ya? Rasa, Ya, varian level lah, level pedas lah nyebutnya berarti. Nah, levelnya pedasnya hanya 3 atau nanti akan ada lagi produk selanjutnya? Untuk sementara 3 dulu, nanti kalau misalkan mau yang extra spicy pakai cabai dari mana, Meksiko bisa, nanti tinggal request aja. Untuk lokasinya kebetulan untuk proses pembuatannya di pabriknya di Madiun. Dan langsung ya langsung pabriknya di Madiun. Kemudian kalau misalkan kita memang ada pesanan, kita untuk bazar-bazar itu biasanya kita langsung minta kirimkan dari Madiun. Pertanyaannya selanjutnya adalah kenapa Madiun? Apakah ini background dari bahwa ownernya berasal dari Madiun atau gimana? Ya, untuk kenapa Madiunnya karena memang ownernya berasal dari Madiun, dan juga untuk produk ini adalah turun-temurun dari 2 generasi. Untuk proses penyimpanannya itu kita selama produknya masih terdalam dibungkus, dia masih bisa disimpan di suhu ruangan dalam 1 tahun. Namun jika memang untuk produknya sudah dibuka, dalam 2 minggu harus bisa dikonsumsi. Untuk launcingannya kita sudah sampai ekspor itu dari launchingnya sih dari sekitar udah lama ya? Lama sekali ya, dari hampir kita pengenalan ke umumnya itu 2016 ya, 2016 mungkin. Ekspornya di sekitar 2021-2022. Nah, kita masuk ke produknya sebelum kita masuk ke ekspor, kita masuk ke dulu. Kira-kira target pasarnya siapa aja nih yang setelah dijalani oleh tim Pelita Lumpang Mas gitu? Apa nih yang dilihat nih? Oh, ternyata yang suka produk-produk seperti ini adalah restoran, mungkin restoran banyak yang pesan, atau bule-bule malah jadi ini ya target pasarnya. Untuk target pasarnya pastinya mengglobal ya. Kita maunya kan mengglobal ya. Mau seluruh kalau bisa seluruh makhluk hidup boleh, makhluk hidup di dunia ini boleh ya kan. Karena memang kita sediakan untuk produknya itu ada 3 varian rasa yang udah aku sebutkan tadi, di mana untuk rasanya itu bisa dikonsumsi oleh anak kecil yang nggak suka pedas sama sekali, orang remaja ataupun orang tua bisa dikonsumsi, jadi masih aman sih ya. Nah, tadi saya lihat di kemasannya itu ada salah satu kayak achievement yang didapatkan oleh sambal pecel khas Madiun ini adalah juara 2 Best Expo BRI Export 2025 di SBSD yang baru aja kemarin diselenggarakan gitu ya. Iya, benar sekali. Itu gimana sih ceritanya itu?
Untuk bisa ceritanya dapat juara 2? Kebetulan kita bergabung dengan BRI Growpreneur sejak tahun 2022 dan kemudian untuk BRI Growpreneur itu sudah karena kita sudah bergabung di BRI Growpreneur, jadi BRI itu memberikan kita kesempatan untuk ikut dalam event-event atau bazar-bazar yang diselenggarakan untuk BRI. Kemudian kita ikut sebelum untuk masuk ke BRI, diberikan kesempatan oleh BRI, kita ikut kurasi juga. Setelah dapat tempat untuk ikut bazar, mungkin ada kompetisi yang ternyata kita juga bisa dapat juara 2, syukurnya. Ada cerita unik nggak sih waktu proses untuk ekspansi ke global gitu? Cerita-ceritanya seperti apa sih? Boleh diceritain nggak? Untuk ceritanya sih hampir sama dengan UMKM pada umumnya. Kita menyelenggarakan sih, kita kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, benar sekali. Kemudian untuk bazar ekspor terutama. Itu utamanya ya, fokus bazar ekspor. Benar sekali. Apa aja yang pernah diikuti? Tahu nggak? Untuk bazar ekspornya aku bilang BRI Growpreneur, kebanyakan sih BRI Growpreneur, kemudian di kementerian sih. Ya, ini di sini saya cek di Instagramnya ada ikut Trade Expo juga nih, Trade Expo Indonesia dari Kemendak. Yes, itu dia, kementerian. Kebetulan, nah itu dia, kebanyakan kan untuk dari Kemendak kan ikut kurasi ya, tapi nggak usah takut untuk namanya ikut kurasi, nggak usah yang namanya hopeless, nggak usah sama sekali, nggak usah takut, karena aku udah bilang dari awal bahwa kalau misalkan kita punya produk, kita harus tahu untuk uniknya produk kita, speciality-nya atau keunggulan produk kita. Jadi kalau misalkan udah tahu produk kita gimana, dan pastinya nanti customer-nya akan tahu, oh ya keunggulannya ini, karena semua produk tuh nggak mungkin ada yang 100% bagus ya, nggak mungkin ada, pasti ada yang namanya kekurangannya. Kita tunjukkan kekurangannya, bahwa kekurangan kita tuh nggak terlalu nggak banyak lah ya, jadi istilah lebih unggul lah kekurangan kita dibanding yang lain, bahwa kekurangan kita nggak terlalu banyak. Diekspor ke berbagai negaranya apa? Aku sebutkan untuk produk kita itu pernah di yang namanya ke ASEAN ya, ASEAN di Singapura, ASEAN dulu Singapura, Malaysia, kemudian Brunei, dan juga di Saudi Arabia di tahun 2022. Kemudian terakhir kita secara rutin ada di Hong Kong, di mana kita di Hong Kong itu untuk yang namanya melayani 20 toko di Hong Kong di sana, karena sebagai oleh-oleh untuk oleh-oleh citizen di sana, kebanyakan TKW, mohon maaf, TKW yang ada di sana ya kan, yang rindu akan yang namanya sambal pecel itu dia. Sekarang nyebutnya pekerja migran ya. Jadi pekerja ternyata migran, marketnya juga para pekerja migran yang di berbagai negara tadi ya, ada Arab Saudi. Karena saya juga punya pengalaman sih, kayak ada UKM yang kita pernah interview itu keripik tempe gitu ya. Dan keripik tempe itu bisa diekspor ke Arab Saudi, dan itu luar biasa itu pengalaman dia bisa ekspor dalam satu kontainer full ya. Benar sekali. Bayangin tuh produk-produk kayak gini itu diekspor dalam satu kontainer full. Nah, itu kayak gitu juga ya berarti ya? Iya, pastinya. Itu sangat amazing banget, wonderful banget. Karena kenapa bisa dibilang Indonesia itu punya berbagai macam aneka makanan ya, di mana dan rakyat Indonesia kan 200 juta ya, 200 juta jiwa, di mana tuh 200 juta jiwa tuh udah berada di seluruh dunia. Iya. Ya kan, dan pastinya. Yang pastinya suka dengan sambal. Nah, suka dengan sambal. Ciri khas orang Indonesia ya. Sambal tuh nomor 1 gitu. Pastinya. Kalau kita dari kecil pasti itu dia. Makanya basically kita pilih sambal pecel itu atau bumbu kacang itu karena itu dia. Seluruh Indonesia seluruh dunia itu udah ada orang Indonesianya, di mana orang Indonesia itu nggak mungkin yang namanya nggak rindu dengan sambal kacang. Berarti salah satu target marketnya adalah orang-orang diaspora nih, yang orang Indonesia yang mungkin menempuh pendidikan di luar negeri atau bekerja di luar negeri, yang mungkin kangen nih masakan khas rumah kita, tanah kelahiran kita, itu bisa juga ya kayak gini-gini. Nah, berarti kalau misalnya dalam ekspor nih yang harus dijaga banget apa sih, kayak
kayak ada apa namanya penyimpanannya juga nggak ribet ya tadi ya juga. Nggak ribet. Untuk yang harus dijaga sih pastinya rasanya. Biasanya untuk quality controlnya itu mencoba untuk yang namanya, dimana kan kacang itu kita nggak boleh tengik ya. Oke, Iya, kalau iya, misalkan kacangnya udah agak lama itu kan bikin tengik, dan juga untuk rasanya juga pasti agak beda. Jadi kita untuk menjaga kualitasnya dari kacangnya ya pastinya. Dan juga untuk pengemasannya sih, kita pengemasannya harus yang namanya segel banget atau di wrap dengan yang namanya kedap udara sekali, biar namanya untuk masa waktunya itu bisa lama sampai 1 tahun, itu dia.